Di awal film, terlihat kapal selam Korea Selatan yang akan pulang menuju negaranya dari misi pelatihan di Laut Jepang. Kapal itu dipimpin oleh Komandan Kang Duyong, serta di dalam kapal itu terdapat 44 kru yang bertugas. 이러면 기분이 어떠시겠어? 아니, 난 지금 이 상황을 이해할 수가 없네. Terlihat semua kru bahagia karena itu merupakan hari ulang tahun dari Komandan Kang. Mereka juga berfoto bersama sebagai hari perayaan pelatihan di Laut Pasifik. Namun kejadian tak terduga menimpa mereka. Ada torpedo yang ditembakkan namun tidak diketahui berasal dari mana. Sampai markas militer di Korea kehilangan kontak dengan kapal selam Hala di Laut Hiroshima. Satu tahun setelahnya, ternyata Komandan Duyung masih hidup, dan dia akan mengadakan konferensi pers untuk memperingati 1 tahun kejadian kapal Hala, yang menewaskan 22 kru dengan angkatan laut lain, dan para media. 될 거라는 믿음과 확신이 있었기 때문에. Namun sebelum dia melakukan itu, dia mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal, mengatakan tentang adanya 2 bom aktif di taman bermain, dan juga di rumah salah satu kru kapal yang masih hidup. 발물 설치됐어요. 김사령 집에도요. Setelah konferensi pers itu dilakukan, di dalam mobilnya juga ada seorang agen CA yang menangani kasus hilangnya kapal Hala di Laut Hiroshima. Namun Duyong tidak mau diikutin lagi karena dia sudah bukan tentara. 뭐야 당신? 얼마 관심 끄세요. 나 이제 군인 아닙니다. Di taman kanak-kanak ada sebuah bom yang ditempelkan dalam tas, sedangkan Mayor Kim mendapatkan kiriman berupa bom di rumahnya. Bom itu meledak ketika frekuensi suara di sekitarnya mencapai 100 desibel, dan langsung meledak, namun hanya meledak di rumahnya Mayor Kim. 택배 왔던데? 누가 보낸 거야? Duyung masih belum mengetahui tentang ledakan itu. Dia sedang menuju rumah salah satu kapten kapal di kapal selamnya. Saat makan bersama, kapten itu mengatakan bahwa Jan Tairung masih tinggal bersamanya. Padahal Duyung sangat yakin bahwa Tairung telah wafat atas insiden kapal mereka. Dan kapten itu juga mengatakan bahwa Tairung selalu mengatakan hal-hal yang aneh. 태룡이가 자꾸만 이상한 얘기를. 전태룡 하사는 죽었어. Di lain tempat, akibat bom meledak, berita pun mencuat, membuat heboh semua pihak, tak terkecuali Duyung yang baru saja pulang dari upacara peringatan dan selesai diinterogasi oleh agen CA. Melihat berita ledakan itu, Duyung menelpon agen CA untuk memastikan apakah ledakan itu benar terjadi di kediaman Mayor Kim. Begitu mendapat konfirmasi, Duyung segera pergi untuk mencari petunjuk mengenai pelaku. Sedangkan agen CA malah tambah curiga mengapa Duyung bisa mengetahui ledakan itu ada di kediaman Mayor Kim. 지금 뉴스에 나오는 폭파 사고 혹시 김소령 집 맞아? 오늘 폭파된 집이 김혜택 집인 걸 어떻게 알아? Saat Duyung sedang menelpon agen CA, pelaku itu menelpon Duyung kembali meminta untuk memasang sebuah aplikasi agar Duyung tidak bisa menelpon siapapun. Awalnya Duyung ragu untuk memasangnya, namun untuk keselamatan banyak orang dari bom itu akhirnya dia memasang aplikasi itu. Cerita kembali di kapal selam Hala yang dimana mereka sedang dikejar oleh torpedo. Komandan Duyung mencoba memberikan arahan untuk menghindari tembakan torpedo itu. Dengan berusaha payah, mereka berhasil lolos dari torpedo itu dengan menabrak karang. Cerita pun kembali lagi ke masa kini. Istri dari Duyung yang bernama Jang Yujung, seorang penjinak bom. Dia ditugaskan untuk menjinakkan bom yang berada di taman. Namun dia harus mengantar anaknya kembali pulang terlebih dahulu. Yujung menyuruh anaknya untuk pulang sendirian menggunakan taksi, karena dia tidak bisa mengantarnya. Namun saat anaknya sampai di rumah dan berjalan sendirian, dia diculik oleh orang yang tidak dikenal. Saat sedang mencari petunjuk, Duyung kembali mendapatkan telepon dari pelaku mengenai lokasi bom selanjutnya. Pelaku menaruh bom di suatu tempat di stadion, yang saat itu sedang ada pertandingan antara Busan dan Tokyo, dan lebih dari 5.000 penonton yang ada di dalamnya. Dan Duyung pun segera pergi ke stadion itu. 회장 SR 11번. Di dalam stadion, seorang ayah yang merupakan seorang reporter CBC News bernama Dae-oh sedang menyaksikan pertandingan bersama anak laki-lakinya. Saat ia sedang membeli makanan, ia berpapasan dengan Duyung. Tanpa sengaja, Duyung menabrak Dae-oh, dan Dae-oh langsung mengejar mantan komandan itu. Samar-samar Dae-oh mendengar kata-kata bom dari percakapan by phone antara Duyung dan sang pelaku. Ia lantas menahan Duyung dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Duyung langsung meminta bantuan Dae-oh untuk menghentikan pertandingan entah bagaimanapun caranya, supaya seisi stadion tidak terlalu gaduh. Sementara Duyung mencari bom yang ternyata letaknya sudah diubah ke podium VIP yang berisi banyak orang penting dan pejabat. Beberapa adalah pejabat keamanan negara yang mengurus kapal selam Hala yang tenggelam.
Day-Oh berhasil menunda permainan sementara dengan cara beralih ke lapangan. Namun, stadion kembali riuh saat penalti berhasil mencetak gol. Duyung pun berhasil menyuruh keluar semua orang yang berada di ruangan VIP itu. Namun karena sorakan penonton yang sangat keras, frekuensi suaranya mencapai 100 desibel, yang membuat bomnya aktif dan meledak. Beruntung Duyung masih sempat mengevakuasi semua orang termasuk anak kecil yang terjebak di toilet. Saat ledakan terjadi, semua orang menyelamatkan diri dari stadion itu. Sang pelaku juga puas karena berhasil membuat Duyung ketar-ketir. Pelaku juga menelpon Duyung kembali, mengatakan bahwa ia telah menculik anaknya Duyung dan menyekapnya di sebuah mobil van. Duyung kembali meminta bantuan Day-Oh untuk mencari mobil van itu. Begitu Day-Oh menemukan van tersebut dan buka pintunya, mobilnya meledak. Namun tidak ada siapa-siapa yang ada di sana. Permainan pun berlanjut, kini torpedo 3 dan 4 diluncurkan. Torpedo 3 merupakan bom yang ditaruh di tempat bermain anak-anak di tempat sebelumnya. Torpedo 4 merupakan bom yang ditaruh di sebuah tempat bermain air terbesar di Korea. Sang pelaku kembali meminta Duyung menentukan mana bom yang harus meledak. Yujung pun telah sampai di lokasi di taman bermain dengan menggunakan pakaian lengkap penjinak bom. Dia pun berjalan menuju bom dan mulai penjinakannya. Sedangkan Duyung sampai di kolam renang itu dan meminta petugas kolam itu untuk menutup sementara. Duyung mencoba mencari keberadaan bomnya. Dan setelah ketemu, dia langsung menyelam. Namun semua pengunjung diizinkan masuk kembali ke kolam renang itu. Karena terlalu banyak kendala, sehingga kedua bom di tempat bermain dan di kolam renang meledak akibat suara desibel yang melebihi batas. Beruntung bom yang ada di kolam renang itu tipuan, sedangkan bom di taman bermain anak-anak yang dipikir tipuan ternyata meledak dan membuat Sersan Yujung terluka dan dibawa ke rumah sakit. Tak berhenti sampai di situ, sang pelaku yang ternyata adalah mantan kapten kapal selam yakni Jung Tae-song kini menculik Yujung dan memakaikannya rompi bom. Begitu pula dengan anak Duyung. Dia meletakkan mereka berdua di tempat yang berbeda. Untuk menjinakkannya, bom rompi yang dipakai oleh Tae-song harus didekatkan pada salah satu bom yang melekat pada istri dan anak Duyung. Setelah membunuh para pejabat yang berkaitan dengan kasus kapal selam dengan meledakkan mobil mereka, Tae-song dan Duyung akhirnya ketemu. Tae-song menjelaskan kenapa ia melakukan semua ini. Cerita sebenarnya di kapal selam mereka tidak hilang kontak akibat serangan torpedo, melainkan terkena karang dan harus karam di dasar lautan. Namun karena mereka telah ada di sana sudah seminggu dan bantuan baru tiba 14 hari lagi, dan cadangan oksigen mereka hanya bisa bertahan 4 hari untuk semua kru yang berjumlah 44 orang. Komandan Duyung pun membuat perintah untuk mengambil sebuah tali yang ada di tangannya. Jika tali itu pendek, mereka harus keluar dari kapal. Dan jika panjang, mereka masih tetap tinggal di kapal dan menunggu bantuan. Kapten Tae-song pun memberontak dengan keputusan itu, namun tidak ada yang bisa membatalkannya. Sehingga 22 kru yang bertugas harus tewas karena keputusan yang diambil oleh Komandan Duyung. Hal itulah yang menyebabkan Tae-song berbuat seperti ini, karena rasa dendam akibat keputusan Duyung yang saat berada di kapal selam hingga membunuh adiknya. 진실은 한미! 진실은 함수에 선다! 만들 수 없습니다. 이런 말도 안 되는 명... Tae-song akhirnya mengajar Duyung untuk membunuhnya, dan terjadilah adu jotos antara Duyung dan Tae-song. Namun Tae-song harus tewas setelah ditembak oleh agen Cha. Duyung pun tidak mau membuang waktu. Ia segera berlari menuju ke arah istrinya untuk menjinakkan bom, lantas mengendarai mobil untuk ke tempat anaknya yang dilindungi oleh Day-oh untuk menjinakkan bomnya juga. Mereka akhirnya selamat dan kasus pemboman pun berakhir. Namun Duyung masih tetap merasa bersalah atas keputusan yang diambilnya, sampai membuat Tae-song bertindak sejauh itu. Duyung akhirnya membeberkan semua rahasia tentang kasus kapal selam Hala yang terdampar di dasar lautan, yang ternyata ada keterlibatan pemerintah untuk menutupi kasus itu, sehingga semua orang akhirnya mengetahui kebenarannya. Film pun selesai. Sebenarnya saya tidak terlalu suka dengan jalan ceritanya. Rating dari saya 7 dari 10. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya. Share ke seluruh media sosial Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.